Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrun mubarak wa rahmatan wa maghfiratan li ummatil muslimin wa ja'ala yauma idan li ibadikas sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman, dan insya Allah khususnya kepada kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini di tempat yang sangat mulia ini. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Sya'ban. Hari ini masuk tanggal 9. Apa artinya? Kurang dari sebulan lagi insya Allah Allah akan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yang tahun ini 1 Ramadan akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 1 Maret tahun 2025. Sampai hari ini Muhammadiyah belum mengeluarkan maklumat tentang penetapan awal Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah. Tetapi berdasarkan kalender Muhammadiyah, kalender Hijriah global tunggal, puasa Ramadan Muhammadiyah menika 29 hari, sedang pemerintah 30 hari. Terus Muhammadiyah di dalam kalendernya 1 Syawalnya menika tanggal 30 Maret hari Ahad, sedang pemerintah 31. Tetapi kita masih menunggu maklumat tentang penetapan awal Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, monggo kalian dipun nunjuk nggih, monggo bismillah nggih. Monggo. Alhamdulillah. Napa ibu-ibu, bapak-bapak, unjukane napa? Teh nggih. Anget mboten? Manis mboten? Alhamdulillah. Berarti bapak ibu sehat menika nggih. Dereng dangu menika rencang kula Bu, Pak. Kinten-kinten nek uripe menika pahit napa legi nggih? Mobile apik loro. Terus omahe niku apik, bojone ayu. Nggih to? Legi nggih, mboten pahit uripe nggih. Ternyata napa wingi sambat. Piyambakipun nika ngunjuk teh ya pahit, jeruk ya pahit, asem ya pahit, pripun itu. Mangan bakso ya pahit, soto pahit, sate pahit, bayangkan. Padahal omahe api, mobile api. Satu nikmat dicabut oleh Allah, ilate mati, bayangkan. Kita bersyukur, alhamdulillah. Wedangan, anget teh, gitu, nas gidel, kopi jeruk, alhamdulillah. Tentu kami yakin, yang Bapak Ibu rasakan sama. Hari ini sangat bahagia, seneng. Mergane napa? Sehat, arep ketemu bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, faman fariha biduhulir Ramadan haramallahu jasadahu ala niro. Barang siapa yang senang, gembira karena datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya, kulitnya tersentuh api neraka. Bapak Ibu kedah nopo? Seneng, gembira. Lebih-lebih Bapak Ibu yang sudah siap secara lahir dan batin. Rukuwe wis anyar, nggih mboten? Sajadahe wis anyar, sarunge wis anyar, kokone wis anyar.
Karena apa? Ramadan seneng. Saat malam pertama sholat tarawih menika malam Sabtu nggih. Detuko meruput rukuwe anyar wangi sajadahe anyar. Napa? Ramadan. Gembira. Yang belum nanti kundur matur sama suaminya sama anaknya. Kon kok rukuh anyar, sajadah anyar. Syukur-syukur yang punya kelebihan harta menika bisa berbagi. Karena apa? Ramadan menika nggih. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, di bulan Sya'ban menika nggih ada kebiasaan masyarakat kita khususnya yang ada di tanah Jawa, yaitu melakukan tradisi nyadran, ziarah kubur, ngapem ruwan. Ini tradisi, bukan bagian dari syariat agama Islam. Rasulullah dan para sahabat belum pernah mencontohkan. Tetapi ini tidak ada larangan, monggo-monggo saja. Yang mau nyadran, mau ruwan, ngapem atau yang lain monggo. Setelah saya coba mentelusuri, yang namanya nyadran niku Bapak Ibu itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nyadran menika berasal dari kata srodo. Srodo menika keyakinan. Bahasa Sanskerta menika bahasa suci umat Hindu dan Buddha. Mereka punya keyakinan bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang paling tepat menurut keyakinan mereka untuk mendoakan orang tua dan leluhur yang sudah mendahului. Maka orang Jawa nyebut Sya'ban menika ruwah gitu. Jarine roe doo owah. Terus jaluk ditiliki kuburane menika jarine gitu. Atau bulan arwah. Ya menika nggih, monggo. Ziarah kubur monggo, boleh. Tidak ada ketentuan kapan di mana tidak. Tetapi memang Rasulullah pernah berziarah kubur ke makam ibundanya Aminah. Maka kalau kita ziarah ke makam orang tua leluhur, tujuannya apa? Luruskan niat. Tujuan kita ziarah kubur ingin mendoakan, kemudian mengingatkan kita kepada kematian, kehidupan akhirat. Karena apa? Setiap kali kita ziarah kubur, masuk ke kuburan, mengucapkan salam, kemudian diikuti dengan apa? Wa insyaallahu bikum lahikum. Insya Allah sesuk aku nututi kowe. Nggih mboten. Siapa yang tidak akan mati? Semua pasti akan mengalami kematian niku. Kita tidak tahu kapan, di mana, apa sebabnya, itu rahasia Allah. Memang dahulu Rasulullah niku pernah melarang para sahabat berziarah kubur. Awal datangnya Islam. Karena masa awal datangnya Islam masih mendekati zaman jahiliyah. Ada kebiasaan jahiliyah, setiap kali ziarah kubur justru ada penyimpangan. Mereka bertawasul menjadikan kuburan menika wasilah. Tawasul menika napa? Berdoa, beribadah, memohon kepada Allah menggunakan perantara. Apa perantaranya? Kuburan. Dados kita tidak boleh mengkeramatkan kuburan. Kalau kita ziarah kubur, niatnya mendoakan, mengingat jasa orang tua kita, melanjutkan cita-citanya. Apa contohnya? Dulu ibu saya rajin pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Aman. Maka setelah itu kita melanjutkan kebiasaan baik orang tua. Dulu bapak ibu rajin ngunduh pengajian di rumah. Setelah itu kewajiban kita untuk melanjutkan kebaikannya. Seakan-akan orang tua kita masih hidup, kita yang menggantikannya menika. Cara kita berbakti kepada orang tua. Yang mau nyadran monggo, gawe ketan kola apem nggih mboten? Ketan kola apem menika simbol lho nggih. Ketan menika khotoan. Gitu. Kesalahan. Kola menika kholik sang pencipta Allah menika. Apem menika afuwun. Dados kalau sudah buat ketan kola apem, artinya apa? Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Ada yang mengartikan kola menika bimakna madho, kola yang telah lampau.
Terus kalau ada yang kemudian tetangga kita menika buat ketan kula apem, kemudian dibagikan ke tetangga dan saudara, setelah kita menerima paham, oh Pak ini yang memberi menika itu minta maaf atas kesalahan yang telah lalu. Nggak bisa sowan, tetapi yang datang darahnya. Ketan menika khotoan, kesalahan. Kolak menika bimakna madho, khola yang telah lampau. Afam menika afuwun, mohon dimaafkan. Kalau ibu-ibu kemudian mengutus seseorang datang ke rumah saya, kemudian bawa ketan kolak, oh berarti ibu tersebut minta maaf atas kesalahan yang telah lalu. Ning sakniki rada ribet nggih mboten? Kalau bapak ibu punya rezeki mboten sah ngapem napa? Bagi sembako teng tangga-tanggane. Kinten-kinten nek dikek sembako ajeng Ramadan seneng mboten? Seneng. Napa meneh beras 2 kilo, lengo 2 liter, gula 1 kilo, sarden komplit niku nggih to, iso nggo sahur. Seneng. Menggembirakan orang lain karena datangnya bulan Ramadan. Kemarin saya pengajian ibu-ibu Aisyah menika. Biasanya yang rawuh cuma 50 swidak. Kok kebak? Saya udah batin. Ternyata kundure dipetoni sembako. Nggih, beritane angger bocor le teko akeh mboten menapa nggih to. Fariha digembirakan menika nggih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Izinkanlah nggih pada pagi hari ini saya akan menyampaikan khutbah Rasulullah pada akhir bulan Sya'ban. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi. Yang kurang lebih artinya demikian. Ini memotivasi kita biar kita semakin semangat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Harus siap lahir batin menika nggih. Dari Salman Al-Farisi ia berkata, Rasulullah SAW pada akhir bulan Sya'ban berkhutbah di hadapan kami. Adapun khutbah beliau, wahai manusia, sungguh kamu akan dinaungi dengan bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan menika Bapak Ibu bulan yang sangat agung, bulan yang penuh berkah. Yang akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan menika tidak hanya orang yang berpuasa, tidak hanya orang yang beriman, seluruh manusia yang ada di muka bumi akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Berkah niku napa? Berkah menika karunia dari Allah yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Kebaikan yang mendatangkan kebahagiaan kehidupan umat manusia. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa berkah menika semakin bertambah kebaikannya, itu berkah. Kalau ada seorang pemuda kemudian nikah, sudah punya istri, kok kehidupannya tidak semakin baik, berarti berumah tangganya tidak berkah. Tapi jangan sampai Bapak Ibu punya prinsip rezeki itu sedikit yang penting berkah. Jangan. Kalau bisa banyak melimpah berkah. Seperti sodako, si penting sithik ikhlas, jangan kathah ikhlas. Maka bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Tidak hanya orang yang beriman, orang yang berpuasa, tetapi seluruh umat manusia merasakan keberkahan bulan Ramadan. Coba TV menika. Iklannya sebelum Ramadan napa? Sarung Fadimur sak macam gitu, sirup napa-napa. Toko-toko supermarket penuh mboten? Yang punya orang beriman? Tidak, bukan seiman dengan kita. Transportasi menjelang lebaran menika nggih to, bis rame kabeh. Semuanya merasakan keberkahan bulan Ramadan. Yaitu bulan yang kita diwajibkan untuk berpuasa. Nggih, dados di bulan Ramadan menika kita diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan bulan Ramadan menika bulan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang menika malam napa? Lailatul Qadar. Bulan yang telah Allah menjadikan puasa menjadi wajib dan qiyamnya menjadi ibadah tatawwu.
Dados puasa Ramadan menika hukumnya wajib. Ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ibu bapak sudah hafal ngelotok njenengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khitab seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini hukum puasa wajib. Sedang perintah puasa ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bertemu atau menangi nek wong Jawa nggih mboten, masih hidup. Barang siapa yang masih hidup tanggal 1 Maret hari Sabtu, hendaknya ia berpuasa. Bagi orang yang beriman, apalagi masih sehat. Yang sudah uzur, usia lanjut gitu, tetap ikhtiar pagi ikut makan sahur. Mulai jam 10 jam 12 ra kuat nggih buka gitu. Biar siarnya di rumah menika ben anak putune semangat gitu. Ora meri, "Ha simbah ra sahur kok, Mbah Kakung" gitu. Yuk sak penake dhewe ya ikut sahur, sak kuate. Akhirnya buka. Kemudian bayar fidyah. Yang masih sehat ya tetap puasa. Yang masih punya hutang puasa segera dilunasi di sahur nggih menika tentang puasa, yaitu wajib. Dan qiyamnya menjadi ibadah tatawwu. Napa menika qiyamnya? Qiyamul lail, qiyamul Ramadan, atau sering disebut dengan salat tarawih. Menjadi ibadah tatawwu. Di luar bulan Ramadan kita kerjakan, yaitu qiyamul lail, salat tahajud. Di bulan Ramadan digembirakan, bisa dikerjakan awal waktu berjamaah. Dados salat tarawih menika sami kalian salat tahajud, salat qiyamul lail atau disebut qiyamul Ramadan. Salat malam menika ada 3 waktu, bisa dikerjakan setelah salat Isya atau salat Isya kemudian tidur, bangun tengah malam salat tahajud, habis salat tahajud sare melih nunggu salat subuh, atau ngedur habis salat Isya sare bangun jam 4 kemudian salat tahajud sampai salat subuh. Jadi bisa awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Ada adzan awal mboten di sini? Ada nggih adzan awal itu. Adzan awal itu ada yang berpendapat adzan awal menika untuk membangunkan yang tidur, menidurkan yang bangun. Bingung to nggih? Pripun itu? Bagi yang sudah bangun salat malam dengar adzan apa? Awal, itu bisa istirahat sampai menjelang subuh. Yang belum bangun segera bangun salat malam sampai subuh menika. Ada yang mengistilahkan demikian, adzan awal. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan yang utama atau sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti wajib. Dan barang siapa mengerjakan ibadah yang fardu wajib itu, pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali. Bayangkan amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan yang sunnah menika, pahalanya seperti wajib. Yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali menika. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Ramadan itu bulan sabar. Sabar itu thawabuhul jannah. Pahalanya surga. Ramadan menika bulan sabar. Sabar menika pahalanya surga. Di mana kita tahu bahwa Ramadan menika bulan sabar? Di bulan Ramadan menika Bapak Ibu, kita boleh makan mboten? Boleh minum pun boleh. Boleh makan, boleh minum. Hanya suruh sabar. Jadi puasa menika
dari segi bahasa namanya al-imsak, cuma suruh nahan. Dari segi bahasa puasa menika al-imsak. Dari istilah menika al-imsaku anit ta'am wasyarabihi wal jima'i ma'an niyati minadzulukil fajri ilal ghurubi samsi. Puasa menika menahan dari makan, minum, berkumpul bagi suami istri ma'an niyati dengan niat. Sejak kapan? Dzulukil fajri, terbit fajar, ditandai dengan azan subuh, sampai ghurubi samsi surup, ditandai dengan azan maghrib. Kita Bapak Ibu sudah bertemu bulan Ramadan lebih dari 30 kali. Leres mboten? Apalagi yang sudah 60 tahun, sudah berpuasa tiap tahun lebih dari 50 kali. Rasulullah hanya bertemu bulan Ramadan 9 kali. Perintah puasa ini turun pada saat tahun kedua Hijriah. Rasulullah sudah berada di Madinah. Rasulullah sido tanggal tahun 11 Hijriah. Berarti Rasulullah hanya bertemu bulan Ramadan 9 kali. Kita setiap tahun. Tetapi kita harus sadar ketika kita berpuasa menika, mengerti, faham dan sadar apa yang kita lakukan. Maka perlu kami sampaikan, puasa nunggu al-imsak, menahan. Boleh makan enggak? Boleh, nunggu azan maghrib. Cuma suruh sabar. Al-imsaku anit ta'am, menahan makan. Wasyarabihi, minum, wal jima'i, kumpul bagi suami istri. Yang membatalkan puasa menika hanya 3. Makan, minum, kumpul, gitu. Tapi kita juga harus meninggalkan perbuatan yang lago. Lago menika sia-sia. Apalagi rofas, keji. Lago niku napa? Poso ming turu terus, gitu. Poso ming nonton TV terus. Poso ming ngabuburit jalan-jalan terus, gitu. Itu lago. Puasa tetap produktif, beraktivitas meskipun dikurangi. Anak sekolah menika berangkat setengah 8, pulang jam 11, ya dikurangi. Tetapi tetap beraktivitas. Jangan sampai kita puasa tidak makan, tidak minum, tidak. Tetapi napa? Tetap saja ngopo ngerasani mengfitnah, gitu. Berbuat keji. Posone batal mboten? Tapi tidak dapat pahala. Rasulullah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahum min siyam ila ju'wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa menika tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Orang untuk ganjaran mengelih karo ngelak. Coba bayangkan. Maka iman kita menika puasa ditahan dari makan, minum, berkumpul dan meninggalkan perbuatan yang lagu, sia-sia, apalagi keji. Kemudian ma'an niyati. Masalah niat menika Bapak Ibu nggih, itu urusan hati. Diucapkan boleh enggak? Boleh, bagus. Tidak diucapkan tidak apa-apa. Sebab napa? Nun sewu. Setiap habis tarweh zikir nggih to, puji-pujian. Bahkan kita niat untuk puasa besok pagi. Diucapkan bareng-bareng mantep. Ada sebagian yang tidak sadar apa yang sedang ia ucapkan, nggih to? Nawa itu sama wadin ono mantep banget. Ning isoke ra melu sahur. Pamane poso nggih mboten? Iya. Iya, tarweh gitu. Gitu, mantep le tarweh. Apa neh takjil meruput niku nggih, double. Ning ra poso. Niku enten mboten? Teng daerah ngene kula tak mriki mboten enten gitu ya. Maka masalah niat niku urusan hati. Kami yakin Bapak Ibu menika jauh sebelum Ramadan wis niat, nggih mboten? Pokoke nek aku menangi ketemu bulan Ramadan poso ya. Bahkan apa? Orang yang niat puasa menika malamnya sudah nyiapkan untuk makan sahur. Terus mantep. Anaknya tanya, "Bu, besok sahur lawe nopo?" Berarti niat toh nggih? Mantep. Malam sudah disiapkan. Pagi bangun jam 2, menyiapkan makan sahur, bangunkan anak keluarga. Coba ibu bapak menika, le bangunke anake wis imsak. Apa jawab putrane? Niat ora ya? Nggih mboten? Gitu. Iya. Ora niat. Saya pernah, Bu, mengalami waktu masih kecil SD menika. Malam-malam sudah saya niati mangkel sama bapak ibu, pokoknya sesuk ra poso gitu kan. Saya tidur, Bu.
Kemudian dibangun sama ibu angel nih kalau, alasan mawon. Dengar azan baru bangun, kemudian marah. Oh, ket mau ora digugah gitu. Nah, masa azan, nah alasannya, ya tak poso, nek ora kuat buka, gitu. Padahal saya niat itu. Jam 10 ora kuat gitu, buka gitu kan. Masih kecil gitu. Iya. Niat kelihatan niat ini kok. Coba kalau membangunkan mepet atau jenengan nggak sahur, berarti rani niat. Sahur menika sunnah gitu, berkah, apalagi mengakhirkan makan sahur menika. Ma'an niati. Harus niat untuk niatnya apa? Imanan wahtisaban. Puasa kita menika semata-mata menjalankan perintah Allah. Pada akhir bulan Ramadan Bapak Ibu berdoa, ya Allah, terimalah puasa kami sebagai bentuk pengabdian kami terhadap kebesaran-Mu. Ya Allah, kami berpuasa sebulan penuh demi menjalankan perintah-Mu, bukan karena yang lain, bukan karena ingin sehat. Sumutasihu, aku tak poso ben sehat mboten, ndak ben langsing gitu. Aku pakai karo mantuku gitu. Aku pakai karo moro tuwa mboten, tapi semata-mata menjalankan perintah Allah. Maka puasa menika ibadah yang sangat luar biasa, hanya untuk Allah. Sampai-sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amalu ibnu adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajibihi. Semua amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Salat ketok jembatan, meskipun salat kita menika karena Allah, tetapi ada unsur muamalahnya. Kita salat awal waktu berjamaah di masjid, ada nilai silaturahimnya, serawung macam-macam. Kemudian umroh, haji. Tetapi puasa, ada yang tahu enggak? Enggak ada. Hanya urusan diri kita dan Allah. Maka Allah menjanjikan, fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah, wa anna ajibihi, dan akulah yang akan memberikan pahala secara langsung. Bayangkan, ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Ibu bapak sering merasakan nopo saat berbuka. Nek buka niku seneng mboten? Seneng. Buka Ramadan niku alhamdulillah. Yang kedua, besok setelah mati akan bertemu Tuhannya. Pintu surga bagi orang yang berpuasa niku ar-royan. Ada tempat khusus, pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Kemudian bertemu Tuhannya. Subhanallah menika. Maka ibu bapak menika kudu seneng fariha menyambut datangnya bulan Ramadan, apalagi saat berbuka. Nek jenengan niku buka nggih awal waktu berjamaah menyegerakan. Takjil menika menyegerakan. Monggo biasakan Bapak Ibu berbuka di masjid. Tujuannya napa? Goleke ganjarane sik nakjil. Sederhana to nggih? Goleke ganjarane sik nakjil. Buka bersama menyegerakan menika sunnah, makan bersama sunnah. Penuh berkah menika. Saya terus ingat Bu, itu Ramadan tahun lalu, 1 tahun yang lalu. Hari kedua, ini minggu cerita nggih selingan mawon nggih. Saya itu ngisi pengajian di masjid di daerah Ngampilan, buka bersama. Ada kerdusan menika, nasi ayam, ada snacknya, ada kurmanya, buah, ada minumannya. Setelah mendengar azan, saya batalke gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Seruputan zahabad dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Haus telah lenyap, urat-urat nadi telah basah. Semoga Allah tetapkan pahala puasa kami. Terus mangan kurma gitu. Habis itu tak biarin. Kalau ngimami rampung, mejane kok ora ono disingkiri. Kalau pikir mejane disingkirke, terus enten apa? Kerduse nggih. Kok ora ono nggih to? Ya ora apa-apa. Pikir kula, wah, mesti digoleki tas kresek karo takmire iki. Digawani lah. Wah, njuk arep. Mantep kula nggih to, Bu. Nggih. Jika kendaraan niku kula delokke, ha kok ora ono cantelane nggih to. Kula delokke sepion, ora ono sing ngetutke nggih, pun kula bali. Kemudian apa? Ngisi tarweh. Tekan ngomah jam 09.00 niku takoni bojo kula, wis buka urung? Wis. Lawe apa? Kurma. Piye? Niki minggu Gojek gitu nggih. Ternyata segone ilang gitu. Yuk takmire ngene jroning ana sik njiku. Alhamdulillah ana sik ngopeni nggih mboten.
Tak kira dopene juk ditambahin juk candelke motor kula ternyata mboten nggih. Ora apa-apa nggih to nggih. Ramadan nggih. Niki pengalaman guyu dhewe niku nggih. Wah nggih. Guyu dhewe. Nek kula mboten terus sambat kula tak mire kowe bangeten to nggih to. Aku bali ora mboten napa biasa menika nggih pengalaman nggih. Ya sik digawani ya nggih. Ini cerita saja menika nggih. Maka monggo kita menika berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan menika bulan sabar. Sabar menika thawabuhul jannah. Kemudian Ramadan itu bulan tolong menolong, di mana Allah akan menambah rezeki bagi orang yang beriman. Ramadan niku pun to rezekine melimpah. Tunjangan hari raya hanya ada di bulan Ramadan. Seneng mboten? Nggih. Biasanya mau Ramadan niku kantor-kantor, oh ini ada sembako untuk persiapan bulan Ramadan, ada THR, ada saudara-saudara. Saya juga sudah berpikir menika sama istri, sok tuku lengo tuku sembako dikeke tetangga yang membutuhkan atau saudara. Kira-kira seneng mboten? Coba ibu-ibu nggih yang punya kelebihan rezeki berbagi monggo. Nanti kundur belanja tuku mekena ruko sik akeh. Sarung nggih dumke tanggane sedulure ben do seneng nggih mboten? Entuk ganjaran akeh. Nek jenengan niku berbagi sebelum hari raya ngei ruko hanyar sajadah hanyar ming dinggo salat Idul Fitri sak jam gitu dilempit. Tapi kalau awal Ramadan dipakai selama 1 bulan penuh gitu, ringgo garing dinggo jenengan ganjarane podo nggih mboten anyar Ramadan nggih mboten. Tapi jangan sampai ibu-ibu menika arep Ramadan napa njaluk suamine aku tukokno gelang Ramadan niku ben ketok nek tarweh we kok gelangnya apa Ramadan we, itu salah kaprah nih niku. Wah niku. Terus Ramadan niku bulan tolong menolong, bulan di mana Allah menambah rezeki bagi orang itu. Kemudian Rasul sabda, barang siapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, Allah mengampuni dosanya dan membebaskan dari siksa api neraka. Barang siapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Subhanallah. Kalau bapak ibu menika nakjil nggih memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, diampuni dosanya, dibebaskan dari siksa api neraka, bahkan akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Katakan sore ini hari sore Ramadan hari pertama. Yang nakjil bapak yang pojok niku. Itu. Bisa senyum-senyum Pak jenengan. Nakjil, sik teko oke. Kemudian habis sholat maghrib dapat informasi yang datang 300. Tekan omah mantep, cerita sama istri anak. Alhamdulillah. Baru hari pertama dapat pahala 300 orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala bapak ibu sekalian. Subhanallah. Tapi jangan sampai niatin jo elek gandeng aku untuk ganjaran 300 sesuk rasa poso mboten itu kulan bakul gitu. Remen mboten. Kemudian para sahabat menika sempat tanya, ya Rasulullah, tidak semua kita menika memiliki makanan untuk orang yang berbuka puasa. Dados ada seorang sahabat niku tanya, setengahnya mengeluh, tidak semua kita menika mampu untuk memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Leres mboten? Kalau ibu-ibu bapak-bapak mampu mboten nakjil di Masjid Al-Aman? Abot nggih to? Jumlahnya berapa buka bersama? Sini 600 berarti sehari 6 juta gitu. Nek 10.000 ping 600 gitu, menunya A 10.000 itu 6 juta 600 nya. Abot mboten? Abot. Maka nopo? Tidak harus tidak harus nanggung sendirian. Bisa rombongan bareng-bareng. Ganjarane mboten dibagi. Ngertos nggih? Mboten dibagi. Nek jenengan niku nakjil sik teko wong 600 gitu, le nakjil wong 6 mboten terus dibagi nyatus mboten. Wong 6 niku untuk ganjarane wong 600 kabeh. Sampai sahabat niku tanya, "Ya Rasulullah, tidak semua kita memiliki makanan untuk orang yang berbuka puasa." Kemudian Rasulullah menjawab dengan sabdanya yang memotivasi para sahabat, "Gedheki atine,
Apa Bu? Nek kita dengar yuk. Allah memberi pahala kepada orang yang memberi sebutir kurma, seteguk air sehirup susu. Subhanallah. Nggih. Jenengan niku ajeng nakjil ora kudu nasi padang, ora kudu snack. Sebutir kurma aja enggak apa-apa. Ngertos nggih. Sehirup susu, seteguk air. Apa artinya? Ibu bapak menika bisa memberikan apa? Tambahan untuk berbuka puasa. Melihat ini hari ke-6 yang nakjil Pak itu, gitu kan ya. Jenengan punya rezeki, kemudian beli kurma. Teng omah dibungkusi loro-loro, gitu. Dibeto. Tidak ada yang melarang. Ada enggak? Mboten. Atau mungkin beli semangka. Beli semangka diris-iris atau kates atau pisang. Nek pisang mau diris-iris gitu Sediakan. Jenengan dapat pahala yang sama. Ada yang ngasih nasi kotak padang, jenengan mingkur mo siji, ganjarane podo. Ora sah cilik atine. Allah memberi pahala kepada orang yang memberi sebutir kurma, seteguk air sehirup susu. Maka itu sering dilakukan oleh ibu saya. Usianya sudah 80 tahun niku mantep. Meskipun bukan jadwalnya nakjil, tiap hari bawa makanan mesti. Ora ketang nopo mau digowo selehke niku. Ya kurma, ya kadang nopo jeruk apa-apa saja. Monggo Bapak Ibu tidak perlu kecil hati. Yang tidak mampu uangnya banyak ya sedikit semampunya. Karena apa? Kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut niku. Kemudian Rasulullah menika bersabda, dialah bulan yang awalahu rahmah wa ausatuhu magfirah wa akhiruhu itku minannar. Permulaannya rahmah. Ada yang mengartikan 10 hari yang pertama rahmah. Wa ausatuhu pertengahannya magfirah. Wa akhiruhu akhirnya kita terbebas dari siksa api neraka. Karena apa? Sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa yang kita lakukan mengapa? Imanan wahtisaban. Karena semata-mata menjalankan perintah Allah dan hanya berharap ridho Allah. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka di awal Ramadan itu penuh rahmah, kemudian pertengahannya maghfirah ampunan, dan akhirnya kita terbebas dari siksa api neraka. Ada yang mengatakan Idul Fitri menika, Id menika kembali, Fitri menika futur, kembali berbuka. Hari raya Idul Fitri menika hari raya makan-makan. Ada yang mengartikan Idul Fitri kembali fitrah, seperti bayi yang baru saja lahir, karena kita diampuni dosanya menika. Maka kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa meringankan beban hamba sahayanya, Allah mengampuni dosa-dosanya dan membebaskan dari siksa api neraka. Sekarang ada hamba sahaya mboten Bu, Pak, mboten enten. Barang siapa yang meringankan pekerjanya, meringankan pembantunya, Allah akan mengampuni dosanya dan membebaskan dari siksa api neraka. Kalau ibu bapak menika punya karyawan biasanya masuk jam 7, bali jam 4, gandeng Ramadan, mlebu jam 8, jam 2 diulihke. Nggih mboten? Diringankan. Jangan dimanfaatkan. Ibu bapak punya pembantu dimanfaatkan. Kon gawe snack didol malan nggih mboten? Le bayar zakat kayak pembantune sekalian THR. Itu mboten? Mboten entuk nggih to? Urik nggih to? Kalau mau ngasih pegawainya, pembantunya dibedakan. Iki THR, iki sedekah, iki zakat, gitu. Ben seneng. Jangan sampai, wis tak niati zakat, sedekah tak keke pembantuku, gitu. Ben rangi THR, jangan. Diringankan bebannya. Kalau pada zaman Rasulullah, hamba sahaya. Kalau kita, pegawai ini, karyawannya, pembantunya diringankan bebannya. Yang biasanya jam kerjanya menikah, seperti di sekolah menikah,
biasanya berangkat jam 7 asar pulang anak-anak menika. Sekarang Ramadan apa? Jam setengah 8 terus jam 11 pulang karena Ramadan diringankan bebannya menika. Kemudian Rasulullah memerintahkan perbanyaklah 4 perkara di bulan Ramadan. 2 perkara mencari ridha Allah. 2 perkara sesuatu yang kita butuhkan. Apa itu? 2 perkara mencari ridha Allah. Ibu bapak sudah hafal. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Ini 2 perkara mencari ridha Allah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mohon ampun kepadanya. Ini membuat Allah ridho. 2 perkara sesuatu yang kita butuhkan. As'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Mohon surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Enggak ada. Siapa yang tidak ingin dibebaskan dari siksa api neraka? Enggak ada. Maka ditambah dengan doa untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun, suka mengampuni, ampunilah kami. Lengkapnya doanya napa? Yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini bukan doa menjelang berbuka, gitu. Biasanya anak-anak tuh rebutan mic, bukan. Tapi napa? Ini doa yang kita perbanyak selama bulan Ramadan. Habis tarweh di rumah tiduran masak nggak apa-apa. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfir. Tapi jangan di kamar mandi, gitu. Anak-anak menurut di kamar mandi, asyhadu alla ilaha illallah, astagfir. Orang di kamar mandi, gitu. Di luar kamar mandi, di kamar tidur, ini diperbanyak. Apa? Agar Allah ridho, agar kita masuk surga, dijauhkan dari siksa api neraka, agar kita mendapat Lailatul Qadar. Subhanallah. Maka ini harus kita perbanyak. Kemudian yang terakhir menikah, Rasul mengingatkan, barang siapa memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, niscaya Allah akan memberikan minum dari surgaku, kata Allah, sampai ia tidak merasa haus lagi, sampai ia masuk dalam surgaku. Ini maksudnya gimana? Bu, Pak, kalau kita menikah memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, gitu, itu besok ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan diberi minum oleh Allah, minuman dari surga. Ketika kita meminum sampai masuk surga, itu tidak merasa haus. Setelah masuk surga baru haus. Subhanallah. Maka saya pernah mengingatkan kepada beberapa takmir. Beberapa takmir menikah membuat edaran hanya menerima makanan saja, takjilnya atau uang. Minumnya disediakan takmir. Jangan. Kalau bisa minumnya juga yang menyediakan siapa? Jamaah. Biar dapat pahalanya. Biar dapat minum dari surga. Bapak ibu mboten takjil, tapi apa? Memberi minum boleh. Gitu. Oh, aku bendino tak gawe kolak, jumlahnya 600 tak kayak Masjid Al Aman gitu. Atau sesekali gitu, koktail, kolak, nopo enggak apa-apa. Memberi minum. Ini pahalanya besar. Maka monggo Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita harus farihah, gembira untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang mau nyadran, yang mau ruwaan, yang mau ngapem, monggo. Tetapi ini bukan bagian dari syariat agama Islam. Jangan sampai yang ini mempeng, awat neng Klaten nyadran gitu macam-macam. Neng bahasan Ramadan malah anyep, ngetos anyep gitu. Kalau punya rezeki lebih, persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Mboten sah nggo aneh-aneh. Kalau nggak buat ketan kula apem nggih daun sembako dibagikan kepada tetangga. Ya harus farihah, gembira. Kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan niku
Futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sufidatis sayatin. Di bulan Ramadan niku pintu surga dibuka lebar-lebar. Apa artinya? Kesempatan untuk meraih pahala menika mudah. Coba kalau kita menika mau masuk ke ruangan tertentu, pintunya cuma satu, berdesak-desakan mboten kira-kira, rebutan seperti antre gas gitu. Wah, gitu. Tapi bulan Ramadan pintunya dibuka lebar-lebar, gitu. Ibaratnya nek gas dibuka jiko dhewe gratis, gitu bayangke. Ramadan nih, pahala menika diobral. Wah, mudah untuk meraih surga. Futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tidak ada kesempatan peluang bagi kita untuk berbuat dosa maksiat durhaka kepada Allah. Kenapa? Kita dalam keadaan berpuasa. Bahkan ketika kita diajak bicara ngelantur nggih, ngrasani, apalagi bertengkar, katakanlah inni soimun, saya sedang berpuasa. Tapi jangan sampai ditambahi terus gue bar maghrib diteruski gitu kan. Yuk ngelabrak gitu, bar buka ngelabrak. Ini ada ustadz tanya, Bu, saya itu guyut gayeng, ustadz mu'alimin ada pengajian, saya ikut dengarkan. Kalau berbuka menika itu sunahnya menyegerakan gitu. Kemudian dengan yang manis-manis, kurma apa-apa gitu kan nggih. Kemudian ustadz tersebut tanya, bagaimana Tat kalau kita berbuka dengan mengumpuli istri? Pripun niku? Terus kurang 5 menit itu masuk kamar berdua, dengar azan bojone ditubruk. Wah, mboten entuk gitu, sesuai sunah gitu. Kurang gawean gitu. Apa sama kalau berbuka niku. Nek manten anyar mungkin nggih to? Nggih. Manten anyar niku nggih terus napa? Krungu azan, mangan kurma, ngombe terus napa? Nubruk bojone niku nggih. Wah, niku kurang gawean lek takon. Pokoknya sunahnya napa? Berbuka menika dengan napa? Kurma manis. Yo ora terus yo batalke ngoten niku nggih kurang gawean niku. Itu cerita saja. Maka kita kemudian wasufidatis sayatin, futihat abwabal jannah, pintu surga dibuka lebar, wa ghuliqat abwaban nar, setan dibelenggu. Tidak ada kesempatan kita berbuat dosa maksiat. Karena apa? Setane dibelenggu, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Futihat niku wa ghuliqat ditutup rapat-rapat, wa sufidatis sayatin, syaitan dibelenggu. Tidak ada kesempatan untuk bisa menggoda kita. Kenapa? Kita dalam keadaan berpuasa. Tapi ingat Bu, setan menika minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Yang dari golongan jin dibelenggu, yang dari golongan manusia kadang doucul. Saya pesan kepada Bapak Ibu nggih, kagungan putra wayah nggih, apalagi wedok, perempuan, perawan, nek Ramadan yo dibatesi nek arep metu. Nggih to? Ora kokean metu apa meneh tidak menutup aurat, nggih to. Poso-poso numpak motor ana cah wedok metu, populer pupune dilir. Wah, setane ucul siji nggih mboten. Malah mblek, wah setane ucul siji nggih to. Maka jangan sering jalan-jalan ke mall. Godaane abot. Leres mboten? Kalau kita sering jalan-jalan ke mall niku wah pun to, isine wong werna-werna. Maka Ramadan niku tidur saja ibadah. Apalagi tadarus Al-Qur'an. Apalagi masak, apalagi asah-asah, apalagi ngumbai, gitu betul. Ibu berikutnya kok habis mendengarkan kuliah subuh, kok pulang kemudian apa? Ngasah-ngasai ngumbai ngene suami ini ganjarannya gede banget. Saya tuh jarang di rumah ikut bantu ngasah-ngasai ngumbai napa? Ndak mengke ganjarannya kula pek dhewe. Lha kok kowe ngasih ora? Sik ngasahi kowe wae. Ngopo? Ganjarannya berbagi. Urip nggih jane ming keset gitu. Ibu-ibu jaket gitu, Pak, butuh ganjaran ra ngomong nyapu sakniki nggih mboten. Diwalik, Pak, butuh ganjaran. Mangke kundur, Pak, butuh ganjaran apa? Nyapu, ngasah-ngasah itu membela diri. Maka yang namanya berumah tangga itu harus kerja sama. Hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam rumah tangga komplit niku. Makanya nggih Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan nggih, monggo. Kita harus semeringah gembira. Kundur sampaikan ke suami, istri, anak. Napa? Meh Ramadan. Persiapane nggih mboten Bu? Supermarket kebak Superindo, wah pun to isine ming roti karo sirup, leres mboten?
Coba wah ben lho ora kepengin nggih mboten ora kepengin gitu. Ora gegodho nggih mboten ora gegodho. Ning mboten kene anak kula bojo kula gegodho mboten kene. Ning mboten gegodho. Sik penting napa? Mempersiapkan diri lahir batin menyambut datangnya bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu yang kami sampaikan monggo kita doakan Pak Dani. Pak Dani menika gerah. Hampir menika opnam di rumah sakit. Kita doakan semoga Allah mangkat penyakitnya dan menghilangkan rasa sakitnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru sakoma. Allahumma isfi Bapak Dani. Allahumma isfi Bapak Dani. Allahumma isfi Bapak Dani. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf nggih agak kurang sehat karena semalam niku ngisi pengajian teng Pengasih Kulon Progo. Ajeng dijemput ning naik motor, aku numpak motor dhewe nggih. Ternyata mblusuk-mblusuk peteng niku. Wah, deg-degan kula niku, Bu. Mencit nggih to, nggih. Bali jam 11 lebih menika nggih. Ning alhamdulillah selesai sehat atas doa Ibu semua. Makaten mohon maaf sekali lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo yang durpres semua.